Arti kata Eshu Udaat pada hadits di atas ialah jalan-jalan. Arti kata Al-Juruzu pada ayat di atas ialah bumi, tanah, yang tidak bisa menumbuhkan tanaman apapun. Jamaknya ialah Ajraas. Sanatun Juruzun atau Sinunun Ajraazun artinya tahun-tahun di mana hujan tidak turun di dalamnya dan di dalamnya terjadi kekeringan, kemarau, dan kesulitan. Ashabul Kahfi, penghuni gua. Ibnu Ishaq berkata, kemudian Allah memberi jawaban atas pertanyaan mereka tentang anak-anak muda dengan berfirman, atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Al-Kahfi 9. Maksudnya, bisa jadi di antara tanda-tanda kekuasaanku, misalnya hujah-hujahku yang aku berikan kepada hamba-hambaku itu jauh lebih mengherankan, menarik daripada kisah tentang pemuda-pemuda tersebut. Ibnu Hisham berkata, Ar-Rakimu pada ayat di atas ialah kitab yang memuat kisah tentang mereka. Jamaknya ialah Ar-Rukumu. Rubah bin Al-Ajai berkata, tempat penyimpanan kitab yang memuat bait di atas adalah penggalan dari syair-syair Rubah bin Al-Ajai. Ibnu Ishaq berkata, kemudian Allah Ta'ala berfirman, ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu, kemudian kami bangunkan mereka, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. Al-Kahfi 10-12. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, kami ceritakan kisah mereka kepadamu, Muhammad, dengan sebenarnya. Al-Kahfi 13. Bilhaqi maksudnya, dengan informasi yang benar tentang mereka. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia, sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Al-Kahfi 13-14. Maksudnya, pemuda-pemuda tersebut tidak menyekutukanku sebagaimana kalian orang-orang Quraisy menyekutukanku dengan sesuatu yang tidak kalian ketahui. Ibnu Hisham berkata, kata syatatan pada ayat di atas artinya berlebih-lebihan dan melewati kebenaran. Asya Bani Qais bin Salabah berkata, mereka tidak berhenti, begitu juga orang yang berlebih-lebihan tak ubahnya seperti serangan yang menghilangkan minyak dan lampu bait di atas adalah penggalan dari syair-syair Asya Bani Qais Salabah. Ibnu Ishaq berkata, kemudian Allah Ta'ala berfirman, kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang? Al-Kahfi 15. Kata Sultanin Bayinin pada ayat di atas artinya hujah yang kuat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Dan apabila kalian meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu niscaya Tuhan kalian akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepada kalian dan menyediakan sesuatu yang berguna bagi kalian dalam urusan kalian. Dan kalian akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Al-Kahfi 15-17. Ibnu Hisham berkata, kata tazawaru pada ayat di atas artinya kondong. Kata tersebut berasal dari kata az-zawaru. Umru Al-Qais bin Hujr berkata, sesungguhnya aku adalah pemimpin, jika aku kembali diberi orang-orang yang dari mereka, Anda melihat singa itu condong, miring. Firman Allah, takriduhum zatasi shima'ali, maksudnya, bahwa matahari menjauhi mereka dan meninggalkan mereka dari sebelah kiri. Al-Fajwa artinya tempat yang luas dan jamaknya Al-Fija'u. Salah seorang penyair berkata, engkau memakaikan kehinaan dan kekurangan kepada kaummu hingga darah mereka dihalalkan dibunuh dan mereka meninggalkan negeri yang luas. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Al-Kahfi 17. Maksudnya, itulah hujah atas orang-orang dari ahli kitab yang mengetahui perihal pemuda-pemuda tersebut. Yaitu orang-orang dari ahli kitab yang memerintahkan orang-orang Quraisy bertanya kepadamu tentang pemuda-pemuda tersebut untuk menguji kebenaran kenabianmu apakah engkau bisa memberikan informasi tentang mereka atau tidak. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur, dan kami balik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka menjulurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Al-Kahfi 17-18. Ibnu Hisham berkata, kata Al-Wasidartinya pintu. Al-Absi yang nama artinya Ubaid bin Wahbe berkata, di bumi terbuka yang pintunya tidak ditutup untukku, dan kebaikanku di dalamnya tidak diingkari. Bait di atas adalah penggalan dari syair-syair Al-Absi.
Arti Al-Wasit yang lain ialah halaman. Jamaknya ialah Al-Wasaidu, Al-Wududu, Al-Wusdaan, Al-Usudu, dan Al-Usdaan. Ibnu Ishaq berkata, kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menyaksikan mereka tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka. Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata, yang lain lagi Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun. Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu, atau memaksamu kembali kepada agama mereka, dan jika demikian niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka, Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya. Al-Kahfi, 18-21. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, nanti mereka mengatakan, jumlah pemuda-pemuda tersebut adalah 3 orang, yang keempat adalah anjingnya, dan mereka mengatakan, jumlah pemuda-pemuda tersebut adalah 5 orang, yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap barang yang gal. Al-Kahfi, 22. Yang dimaksud dengan mereka pada ayat di atas ialah rahib-rahib Yahudi yang memerintahkan orang-orang Quraisy bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pemuda-pemuda tersebut. Rajman bil gaib maksudnya, mereka tidak mempunyai pengetahuan yang pasti tentang pemuda-pemuda tersebut. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan mereka mengatakan, jumlah pemuda-pemuda tersebut 7 orang, yang ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka, tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah kamu, Muhammad, bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja. Al-Kahfi, 22. Firman Allah, fala tumari fihim, artinya maka engkau wahai Muhammad jangan membantah mereka. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan jangan kamu menanyakan tentang mereka pemuda-pemuda tersebut kepada seorang pun di antara mereka. Al-Kahfi, 22. Maksudnya, dan jangan kamu menanyakan tentang mereka pemuda-pemuda tersebut kepada seorang pun di antara mereka, karena mereka tidak mempunyai informasi tentang pemuda-pemuda tersebut. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi. Kecuali, dengan menyebut insya Allah, dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Al-Kahfi, 23-24. Maksudnya, engkau jangan sekali-kali berkata terhadap sesuatu yang ditanyakan kepadamu bahwa aku akan menjawabnya besok pagi seperti yang engkau katakan sebelumnya. Namun katakan insya Allah, ingatlah engkau kepada Allah jika engkau lupa, dan katakan, mudah-mudahan Allah memberiku petunjuk kepada kebaikan dari apa yang mereka tanyakan kepadaku, karena engkau tidak mengetahui apa yang dikerjakan pemuda-pemuda tersebut. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Al-Kahfi, 26. Maksudnya, bahwa rahib-rahib Yahudi akan mengatakan perkataan tersebut. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya, tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya, dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Al-Kahfi, 26. Maksudnya, tidak ada sedikit pun dari apa yang mereka tanyakan itu yang tidak diketahui Allah. Zu Al-Qarnaini. Ibnu Ishaq berkata, Allah Ta'ala berfirman tentang pertanyaan mereka perihal orang pengembara. Mereka akan bertanya kepadamu, Muhammad, tentang Zu Al-Qarnaini. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan-jalan untuk mencapai segala sesuatu. Al-Kahfi, 83-84. Di antara informasi perihal Zu Al-Qarnaini bahwa ia diberi nikmat-nikmat yang tidak didapatkan orang lain. Di antaranya, jalan-jalan dibangun untuknya hingga ia berjalan dari timur ke barat. Ia tidak menjejakkan kakinya di suatu negeri, melainkan ia berhasil menguasai penduduknya. Ia mengembara hingga tiba ke negeri-negeri yang tidak berpenghuni. Ibnu Ishaq berkata bahwa orang yang mendapatkan hadis-hadis dari orang-orang non-Arab berkata kepadaku, Zu Al-Qarnaini berasal dari Mesir.
Nama aslinya Marzaban bin Marzia al-Yunani. Ia berasal dari anak keturunan Yunan bin Yafits bin Nuh. Ibnu Hisham berkata, nama aslinya Iskandar. Dialah yang membangun kota Iskandariyah, kemudian kota Iskandariyah diberi nama dengan namanya. Ibnu Ishaq berkata bahwa Saur bin Yazid berkata kepadaku dari Khalid bin Ma'dan al-Kalai bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang Zu al-Qarnaini, kemudian beliau bersabda, ia seorang raja yang menjelajahi dunia dari bawahnya dengan jalan-jalan. Khalid berkata bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar seseorang berkata, hai Zu al-Qarnaini. Umar bin Khattab berkata, ya Allah, ampunilah dia. Tidaklah kalian senang memberi nama anak-anak kalian dengan nama para nabi, melainkan kalian juga senang memberi nama anak kalian dengan nama-nama para malaikat. Ibnu Ishaq berkata, demi Allah, aku tidak mengetahui asal-usul perkataan di atas, apakah dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Jika beliau mengatakannya, maka kebenaran ialah apa yang beliau katakan. ROH. Ibnu Ishaq berkata Allah Ta'ala berfirman tentang pertanyaan mereka seputar roh. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh termasuk urusan Tuhanku, dan kalian tidak diberi pengetahuan melainkan sedikit. M-Isra, 85. Ibnu Ishaq berkata bahwa aku diberitahu dari Ibnu Abbas yang berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, rahib-rahib Yahudi bertanya, hai Muhammad, tahukah engkau ucapanmu, dan kalian tidak diberi pengetahuan melainkan sedikit. Siapakah yang dimaksud dengan kalian tersebut, kami atau kaummu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak, para rahib Yahudi berkata, engkau sudah membaca apa yang engkau bawa, bahwa kami diberi Taurat. Di dalamnya terdapat penjelasan segala sesuatu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Taurat dalam ilmu Allah adalah sedikit sekali. Namun kalian mempunyai sesuatu yang jika kalian laksanakan, maka sesuatu tersebut sudah memadai untuk kalian. Ibnu Abbas berkata, kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang pertanyaan mereka. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi, sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, Luqman, 27. Maksudnya, penjelasan Taurat tentang hal tersebut itu sangat sedikit jika dibandingkan dengan ilmu Allah. Penggoncangan gunung-gunung dan kebangkitan orang-orang yang telah meninggal dunia. Ibnu Abbas berkata, kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang permintaan kaumnya agar gunung-gunung digoncang, bumi dibelah, dan nenek moyang mereka yang telah meninggal dunia dibangkitkan kembali. Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci, yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumi jadi terbelah atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, tentu aja Quran itulah dia. Sebenarnya semua itu adalah kepunyaan Allah, Ar-Ra'd 31. Firman Allah, bal lillahil amru jamia, maksudnya, aku tidak mengerjakan hal tersebut melainkan sesuai dengan kehendakku. Ayat yang turun tentang ucapan orang-orang Quraisy, bangunlah untuk dirimu. Ibnu Abbas berkata, kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ucapan mereka. Bangunlah untuk dirimu. Orang-orang Quraisy meminta beliau membangun untuk beliau taman-taman, istana-istana, harta simpanan, dan Allah mengutus malaikat bersama beliau yang membenarkan apa yang beliau katakan, dan mereka berkata, mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya malaikat agar malaikat tersebut memberikan peringatan bersama-sama dengan dia? Atau, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta simpanan? Atau, mengapa tidak ada kebun baginya, yang dia dapat makan dan hasilnya? Dan orang-orang yang zalim berkata, kalian tidak lain hanyalah mengikuti seorang lelaki yang kena sihir. Perhatikanlah, bagaimana mereka membuat perbandingan-perbandingan tentang kamu, lalu sesatlah mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulanmu. Maha suci Allah, yang jika dia menghendaki, niscaya dijadikannya bagimu yang lebih baik dari yang demikian. Al-Furqan, 7-10. Maksudnya, Maha Suci Allah, yang jika dia menghendaki, niscaya dijadikannya bagimu yang lebih baik dari yang demikian daripada engkau berjalan-jalan di pasar dan kerja mencari penghidupan. Yaitu, surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan dijadikannya pula untukmu istana-istana. Al-Furqan, 10. Allah Ta'ala juga menurunkan ayat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mereka. Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kalian cobaan bagi sebagian yang lain, maukah kamu bersabar? Dan adalah Tuhanmu Maha Melihat. Al-Furqan, 20. Firman Allah Ta'ala, wa ja'alna abazakum libazin fitnatan atas habruna wa kana rabbuka basyira, maksudnya, aku menjadikan sebagian dari kalian menjadi cobaan bagi sebagian yang lain agar kalian bersabar. Jika aku berkehendak menjadikan dunia tunduk pada perintah rasul-rasulku, itu pasti terjadi. Jawaban atas ucapan Abdullah bin Abu Utnayyah.
Ibnu Abbas berkata, kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ucapan Abdullah bin Abu Umayyah. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak percaya kepadamu hingga kamu memancarkan mata air dari bumi untuk kami, atau kamu mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu kamu alirkan sungai-sungai di celah kebun yang deras alirannya, atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana kamu katakan atau kamu datangkan Allah dan malaikat-malaikat berhadapan muka dengan kami. Atau kamu mempunyai sebuah rumah dari emas, atau kamu naik ke langit. Dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kenaikanmu itu hingga kamu turunkan atas kami sebuah kitab yang kami baca. Katakanlah, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul? Al-Isra, 90-93. Ibnu Hisham berkata, Yanbuk pada ayat di atas ialah air yang keluar dari tanah atau selain tanah. Jamaknya ialah Yana Abi. Ibnu Harmah yang nama aslinya Ibrahim bin Abdullah Al-Firi berkata, jika engkau menumpahkan kesedihan di setiap negeri, maka terkuraslah segala sesuatu dan air matamu yang melimpah. Bait di atas adalah penggalan dari syair-syair Ibnu Harmah. Al-Kisafu ialah kepingan siksa. Kata tunggalnya kisfah. Al-Qabilu artinya berhadap-hadapan dan terang-terangan, seperti firman Allah Ta'ala pada ayat yang lain. Atau datangnya azab atas mereka dengan terang-terangan. Al-Kahfi, 55. Abu Ubaidah membacakan kepadaku syair Asya Bani Qais bin Salabah, aku berdamai dengan kalian hingga kembali dengan membawa hasil serupa seperti teriakan wanita yang dibuat senang dengan ciuman bayinya. Maksud bait kedua, yaitu kedatangan sang wanita karena ia datang kepada bayinya kemudian menciumnya. Bait syair di atas adalah potongan dari syair-syair Asya. Ada yang mengatakan, Al-Qabilu dan jamaknya ialah kubulu yang artinya kelompok-kelompok. Disebutkan dalam Al-Quran. Dan kami kumpulkan segala sesuatu dengan berkelompok-kelompok kepada mereka, Al-An'am, 111. Kubul adalah jamak dari kata Qabilu seperti subulu adalah kata jamak dari kata sabilu, atau surur adalah kata jamak dari kata tunggal sarir, atau kumusyu adalah kata jamak dari kata tunggal katmishu. Al-Qabilu dalam sebuah pepatah dikatakan, Mayarifu koktilan min dabirin, maksudnya orang tersebut tidak mengetahui apa yang datang dan apa yang telah pergi darinya. Al-Humaid bin Zaid berkata, urusan-urusan mereka menjadi semrawut di tempat mereka hingga mereka tidak mengetahui apa yang ada di belakang dan apa yang ada di depan. Bait-bait syair di atas adalah penggalan dari syair-syair Al-Humaid bin Zaid. Konon ada yang mengatakan, yang dimaksud ialah pencideraan. Jika pencideraan terjadi hingga lengan, maka dinamakan Al-Qabilu. Jika pencideraan terjadi hingga ujung jari-jari, maka dinamakan Ad-Dabir. Jika pencideraan terjadi hingga lutut, maka dinamakan Al-Qabilu. Jika pencideraan terjadi hingga pangkal paha, maka dinamakan Adi-Jabiru. Al-Qabilu ga berarti kaumnya pihak laki-laki. Az-Zulu fialai emas. Al-Muzahrafu ialah sesuatu yang dihiasi dengan emas. Selain itu, segala sesuatu yang dihiasi dinamakan Muzahraf. Jawaban atas ucapan orang-orang Quraisy bahwa ada seseorang di Yamamah yang mengajari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Ishaq berkata, tentang ucapan mereka, sesungguhnya kami mendapat informasi bahwa engkau diajari seseorang dari Yamamah yang bernama Ar-Rahman, dan kapan tidak akan beriman kepadanya, Allah Ta'ala menurunkan ayat. Demikianlah, kami telah mengutus kamu pada suatu umat yang sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumnya, supaya kamu membacakan kepada mereka Al-Quran, yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka kafir kepada Tuhan yang Maha Penyayang. Katakanlah, dialah Tuhanku tidak ada Tuhan, yang berhak disembah selain dia, hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertaubat. Ar-Ra'd, 30. Ayat yang turun tentang Abu Jal. Tentang ucapan Abu Jal semoga Allah mengutuknya, dan keinginannya, Allah Ta'ala menurunkan ayat berikut. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan salat? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran? Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Yaitu, ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Maka biarlah dia memanggil balai pertemuannya An-Nadi. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Al-Alaq, 9-19. Ibnu Hisham berkata, firman Allah lanasfa'an artinya kami pasti menariknya dan menyeretnya. An-Nadi ialah balai pertemuan tempat orang-orang berkumpul dan mendiskusikan seluruh permasalahan mereka. Disebutkan dalam Al-Quran. Dan kalian mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu An-Nadi. Al-Ankabut, 29. Kata lain dari An-Nadi ialah An-Nadiyu. Ubaid bin Al-Abrash berkata dalam syairnya, pergilah kepadamu, karena aku berasal dari Bani Asad. Pemilik An-Nadiyu, balai pertemuan puncak gunung, dan An-Nadi, balai pertemuan. Dalam Kitabullah disebutkan,
Dan lebih indah tempat pertemuannya An-Nadiyu, Maryam, 73. Jamaknya ialah Andiya. Pada ayat di atas, Allah ingin mengatakan, hendaklah ia memanggil orang-orang yang ada di balai pertemuannya An-Nadi seperti difirmankan Allah Ta'ala. Dan tanyakan kepada negeri, Yusuf, 82. Maksudnya, bertanyalah kepada penduduk negeri tersebut. Salamah bin Jandal, salah seorang dari Bani Sa'ad bin Zaid Manat bin Tamim berkata, 2 hari, sehari menetap di balai-balai pertemuan Andiya. Dan hari satunya pergi kepada musuh-musuh. Bait syair di atas adalah sebagian dari syair-syair Salamah bin Jandal. Persamaan kata An-Nadiyah dan U'al-Julasa, tempat duduk. Az-Zabaniyah ialah yang kuat dan kekar. Yang dimaksud dengan kata Az-Zabaniyah pada ayat di atas ialah para malaikat penjaga neraka. Sedang Az-Zabaniyah di dunia ialah pembantu yang melayani dan membantu majikannya. Kata tunggalnya Az-Zibniyah. Tentang hal ini, Ibnu Az-Zabari berkata, makanan di jamuan tamu ialah makanan di saat perang. Zabaniyah, dagingnya keras dan besar. Bait di atas adalah sebagian dari syair-syair Ibnu Az-Zabari. Sakar bin Abdullah Al-Ghazali yang tidak lain adalah Sakar Al-Ghai berkata, di antara orang tua itu ada orang-orang yang kuat. Bait di atas adalah sebagian dari syair-syair Sakar bin Abdullah. Ibnu Ishaq berkata, tentang kekayaan yang mereka tawarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala menurunkan ayatnya. Katakanlah, upah apapun yang aku minta kepada kalian, maka itu untuk kalian. Upahku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Saba, 47. Arogansi orang-orang Quraisy. Ibnu Ishaq berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada orang-orang Quraisy dengan membawa kebenaran yang mereka kenal, dan mereka mengetahui kebenaran ucapan beliau, dan kebenaran kenabian beliau dalam ilmu gaib yang beliau bawa, maka menebarlah kedengkian mereka kepada beliau, para pengikut beliau, dan kejujuran beliau. Mereka membangkang kepada Allah, meninggalkan perintahnya dengan terang-terangan, dan keras kepala tetap berada dalam kekafiran. Salah seorang dari mereka berkata, janganlah kalian dengar Al-Quran ini dengan sungguh-sungguh dan buatlah hiruk-pikuk terhadapnya, supaya kalian dapat mengalahkan mereka. Fussilat, 26. Maksudnya, jadikan Al-Quran ini sebagai bahan ejekan, sesuatu yang sia-sia, dan barang mainan, mudah-mudahan kalian bisa mengalahkannya dengan cara seperti itu, karena jika pada suatu saat kalian berdebat dengannya, ia mengalahkan kalian dengan mudah. Pada suatu hari, Abu Jal melecehkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kebenaran yang beliau bawa. Lah berkata, hai orang-orang Quraisy, Muhammad mengklaim bahwa tentara-tentara Allah yang menyiksa kalian di neraka dan menahan kalian di dalamnya berjumlah 19, padahal jumlah kalian jauh lebih banyak. 100 orang dari kalian mampu mengalahkan salah satu dari tentara tersebut. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan perihal ucapan Abu Jal tersebut. Dan kami tidak menjadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin dan supaya orang yang beriman bertambah imannya dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan. Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Dan Sakar itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Al-Mudatsir, 31. Ketika sebagian dari mereka mengatakan yang demikian kepada sebagian yang lain, maka jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran dengan suara keras dalam salatnya, mereka lari dari beliau dan menolak mendengarnya. Jika salah seorang dari mereka ingin mendengarkan sebagian Al-Quran yang dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salatnya, ia mencuri-curi pendengaran tanpa sepengetahuan mereka. Jika ia mengetahui bahwa orang-orang Quraisy mengetahui dirinya mendengarkan bacaan beliau, ia pergi karena takut mendapatkan siksaan dari mereka dan tidak lagi mendengarkan bacaan beliau. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merendahkan suaranya, orang-orang yang mendengarnya menduga bahwa mereka tidak mendengar sedikit pun bacaan beliau, dan malah beliau yang mendengar suara mereka. Ibnu Ishaq berkata bahwa Daud bin Al-Husain, mantan budak Amr bin Utsman berkata kepadaku dari Ikrimah mantan budak Ibnu Abbas yang berkata bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata kepada mereka, sesungguhnya ayat berikut, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu dan janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu, diturunkan untuk mereka. Maksudnya, janganlah engkau mengeraskan suaramu hingga mereka lari daripadamu, dan jangan merendahkannya sehingga orang yang ingin mendengarnya tidak dapat mendengar, yaitu orang-orang yang mencuri-curi pendengaran dari orang-orang Quraisy sehingga barangkali ia takut kepada apa yang didengarnya kemudian hal tersebut bermanfaat baginya. Bab 57. Orang yang pertama kali membaca Al-Quran dengan terang-terangan. Ibnu Ishaq berkata bahwa Yahya bin Urwah bin Az-Zubair berkata kepadaku dari ayahnya yang berkata,
Orang yang pertama kali membaca Al-Quran dengan terang-terangan di Makkah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Pada suatu hari, sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul. Mereka berkata, demi Allah, orang-orang Quraisy belum pernah mendengar Al-Quran dengan terang-terangan. Siapakah yang berani memperdengarkannya kepada mereka? Abdullah bin Mas'ud berkata, saya. Mereka berkata, kami mengkhawatirkan keselamatanmu. Kami inginkan orang yang mempunyai keluarga yang dapat melindunginya dari kaum tersebut jika mereka bertindak jahat. Abdullah bin Mas'ud berkata, biarkan saya, karena Allah akan melindungiku. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pergi ke makam pada saat duha sewaktu orang-orang Quraisy sedang berada di balai pertemuan mereka. Abdullah bin Mas'ud berdiri di makam tersebut, lalu membaca dengan suara keras. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Awama Al-Quran, Abdullah bin Mas'ud melanjutkan bacaannya, sedang orang-orang Quraisy merenungkannya. Sebagian dari mereka berkata, apa yang dikatakan anak Ummu Abde ini? Sebagian dari mereka berkata, dia sedang membaca sebagian yang dibawa Muhammad. Mereka bangkit menuju Abdullah bin Mas'ud kemudian memukuli wajahnya, namun Abdullah bin Mas'ud tetap membaca surat tersebut sampai ayat tertentu. Setelah itu, Abdullah bin Mas'ud pergi menemui sahabat-sahabatnya dengan wajah terluka. Mereka berkata kepadanya, inilah yang kami khawatirkan terhadap dirimu. Abdullah bin Mas'ud berkata, musuh-musuh Allah itu tidak lebih rendah dariku sejak sekarang. Jika kalian mau, besok pagi aku akan melakukan hal yang sama. Mereka berkata, tidak, engkau sudah cukup. Engkau telah memperdengarkan kepada mereka sesuatu yang tidak mereka sukai. Oh. Bab 58. Kisah orang-orang Quraisy mendengarkan bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Ishaq berkata, bahwa Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri berkata kepadaku bahwa ia diberitahu. Abu Sufyan bin Harb, Abu Jal bin Hisham, dan Al-Akhnas bin Syarik bin Amr bin Wahbe Ats-Sakafi, sekutu Bani Zuhroh, keluar pada suatu malam untuk mendengarkan bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang salat malam di rumahnya. Setiap orang dari mereka bertiga mengambil tempat duduk untuk mendengarkan bacaan beliau, dan setiap orang dari mereka tidak mengetahui tempat duduk temannya. Mereka tidak tidur guna mendengarkan bacaan beliau. Ketika fajar menyingsing, mereka bubar, dan bertemu di salah satu jalan. Mereka saling menghujat yang lain. Sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain, jangan ulangi perbuatan kalian ini, sebab jika kalian dilihat sebagian orang-orang yang tidak waras di antara kalian, pasti kalian meninggalkan sesuatu pada dirinya. Setelah itu, mereka berpisah. Pada malam berikutnya, setiap orang dari mereka bertiga kembali ke tempat duduk mereka semula. Mereka tidak tidur guna mendengarkan bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika fajar menyingsing, mereka bubar dan kembali bertemu di salah satu jalan. Sebagian di antara mereka berkata kepada sebagian yang lain persis seperti malam sebelumnya. Setelah itu mereka berpisah. Pada malam berikutnya, mereka bertiga kembali kepada tempat duduk mereka semula kemudian begadang mendengarkan bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika fajar menyingsing, mereka baru bubar dan kembali bertemu di salah satu jalan. Sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain, kita tidak meninggalkan tempat ini hingga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan kita ini. Mereka bertiga pun berjanji tidak mengulangi perbuatannya, kemudian pulang ke rumahnya masing-masing. Keesokan harinya, Al-Akhnas mengambil tongkatnya kemudian keluar rumah untuk menemui Abu Sufyan di rumahnya. Tiba di rumah Abu Sufyan, Al-Akhnas bertanya, wahai Abu Hanzalah, jelaskan kepadaku bagaimana pendapatmu tentang apa yang tadi malam engkau dengar dari Muhammad. Abu Sufyan menjawab, hai Abu Salabah, demi Allah, aku mendengar sesuatu yang aku kenal dan aku mengerti maksudnya. Aku juga dengar sesuatu yang tidak aku kenal dan tidak aku pahami maksudnya. Al-Akhnas berkata, demi Allah, aku juga seperti itu. Kemudian Al-Akhnas meninggalkan rumah Abu Sufyan dan pergi menuju rumah Abu Jal. Tiba di rumahnya, Al-Akhnas masuk rumah Abu Jal, kemudian berkata, hai Abu Al-Hakam, bagaimana pendapatmu tentang apa yang semalam engkau dengar dari Muhammad? Abu Jal berkata, apa yang aku dengar? Kita bersaing keras memperebutkan kehormatan dengan Bani Abdu Manaf. Mereka memberi makan, dan kita juga memberi makan. Mereka menanggung orang, dan kita pun menanggung orang. Mereka memberi, dan kita pun memberi. Hingga ketika kita telah siap untuk berangkat dan kami seperti dua kuda pacuan, tiba-tiba mereka berkata, kita memiliki nabi yang mendapatkan wahyu dari langit. Kapankah kita bisa mendapatkan hal seperti itu? Demi Allah, aku tidak akan beriman kepada nabi tersebut dan tidak membenarkannya. Kemudian Al-Akhnas berdiri dari hadapan Abu Jal dan meninggalkan rumahnya. Pelecehan orang-orang Quraisy ketika mendengarkan Al-Quran dan ayat yang turun tentang kejadian tersebut. Ibnu Ishaq berkata, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran kepada mereka dan mengajak kepada Allah, mereka mengejek beliau dengan mengatakan, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu send kami kepadanya. Maksudnya, kami tidak paham apa yang engkau katakan. Dan di telinga kami ada sumbatan. Maksudnya, kami tidak mendengar apa yang engkau katakan. Dan antara kami dan kamu ada dinding. Maksudnya, ada jarak antara kami denganmu. Maka bekerjalah kamu, maksudnya, kerjakan apa yang mesti engkau kerjakan.
Sesungguhnya kami bekerja, maksudnya, kami akan mengerjakan apa yang mesti kami kerjakan. Kami tidak paham apapun darimu. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat kepada beliau tentang ucapan mereka tersebut. Dan apabila kamu membaca Al-Quran niscaya kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, suatu dinding yang tertutup. Dan kami adakan tutupan di atas hati mereka dan sumbatan di telinga mereka, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila kamu menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, niscaya mereka berpaling ke belakang karena bencinya. Al-Baqarah 45-46. Maksud ayat di atas, bagaimana mereka mampu memahami engkau yang mentauhidkan Tuhanmu, jika aku menjadikan sumbat di hati mereka dan penutup di telinga mereka, serta terdapat dinding pemisah antara mereka denganmu seperti dugaan mereka. Kesimpulannya, aku tidak akan membuat mereka mendengar, dan memahami. Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sewaktu mereka mendengarkan kamu, dan sewaktu mereka berbisik-bisik yaitu ketika orang-orang zalim itu berkata. Kamu tidak lain hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir, Al-Isra 47. Itulah yang mereka wasiatkan, yaitu tidak mengamalkan apa yang aku utus denganmu kepada mereka. Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan terhadapmu, karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar. Al-Isra 48. Maksudnya, mereka salah dalam membuat perumpamaan tentang dirimu. Maka tidak heran, kalau mereka tidak mendapatkan petunjuk di dalamnya, dan ucapan mereka tidak ada nilainya sedikit pun. Dan mereka berkata, apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apa benar-benarkah kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang bawepe, Al-Isra 49. Maksudnya, engkau telah menerangkan, bahwa kami akan dibangkitkan setelah kematian, dan setelah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur. Ini tidak mungkin terjadi. Katakanlah, jadilah kalian sekalian batu atau besi, atau suatu makhluk dan makhluk yang tidak mungkin hidup menurut pikiran kalian. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kalian pada kali yang pertama. Al-Isra 50-51. Maksudnya, yaitu zat yang menciptakan kalian seperti yang kalian ketahui. Penciptaan kalian dari tanah tidak lebih terhormat baginya. Ibnu Ishaq berkata bahwa Abdullah bin Abu Najih berkata kepadaku dari Mujahid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang berkata bahwa aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang firman Allah Ta'ala. Atau suatu makhluk dari makhluk yang tidak mungkin hidup menurut pikiran kalian. Al-Isra 51. Apa yang dikehendaki Allah dengannya? Ibnu Abbas menjawab, kematian.